Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan, kita masih pada bab yang keempat, yaitu tentang bab kebenaran as-sidqu, sidik, ya, kejujuran, ya. Kita ke hadis yang kedua, ya, hadis yang ke-56, hadis yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Abi Thalib, ya, ini salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Abi Muhammad Al-Hasan bin Abi ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu maqala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Hadis yang ke-55 ini diriwayatkan dari Abu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau ini berarti adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari jalur yang putrinya. Jadi kemudian anak putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, kemudian melahirkan anak Hasan dan Husain itu. Dan ini berarti cucu tetapi dari jalur putri, yaitu yang biasa kalau di dalam silsilah Arab itu dibedakan nama cucu, ya, cucu dari jalur laki-laki atau dari jalur perempuan. Kalau dari jalur laki-laki itu disebut hafid, ya, tetapi kalau dari jalur perempuan itu disebut sibtun, ya. Jadi ini adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya, cucu gitu. Bawa alam ya, jadi nama sebutan jadi cucu gitu. Nah, cucu tetapi dari jalur perempuan. Jadi kalau kita kan sama saja dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan namanya cucu ngeten mawon nggih. Kemudian pada satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensifati Al-Hasan, ya, Al-Hasan itu sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Sayyid itu pemimpin dalam sebuah sabdanya, inna ibni hadza sayyidun, bahwa ini anakku ini, maksudnya ya cucuku ini, ya, itu adalah seorang pemimpin yang nanti dengannya Allah akan mendamaikan kedua kelompok besar yang bertikai dari umatku, dan semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar itu. Aukama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah
mensifati Al Hasan itu dia ini adalah pemimpin. Nah ternyata yang disabdakan Rasulullah SAW itu menjadi kenyataan setelah Ali radhiyallahu an, ya itu khalifah yang ke berapa, 4 ya, itu meninggal dunia ya karena sebuah huru-hara itu, kemudian kekhalifahan itu diberikan kepada putranya Al Hasan ini ya, tetapi kemudian ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok anak buahnya Ali ini itu di satu pihak, dan kelompoknya Muawiyah ya di pihak yang lain. Nah ini sama-sama sahabat Rasulullah SAW dengan berbagai keutamaan masing-masing. Nah Hasan yang cucunya Rasulullah SAW ini rela mengalah ya, kemudian kepemimpinan diberikan kepada Muawiyah ya. Jadi meskipun cuma baru 6 bulan ya, ini kemudian ya udah biar Muawiyah saja yang jadi khalifah. Nah dengannya itu maka kemudian 2 kelompok besar, yaitu pengikutnya Ali dan pengikutnya Muawiyah ini kemudian bersatu dan banyak mendapatkan keutamaan. Nah ini yang yang oleh para ulama dijelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW tentang Hasan yang dikatakan dia itu adalah pemimpin yang mendamaikan 2 kelompok itu pada peristiwa itu ternyata terbukti apa yang dikatakan, yang disabdakan Rasulullah SAW. Kembali kepada hadis dari Abu Muhammad Al Hasan bin Abi Thalib an Abi Muhammad Al Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan padanya kepada keduanya. Hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya, aku menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghafalkan hadis, jadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh kakeknya itu dihafal ya. Salah satunya ya, dak ma yuri buka ilama la yuri buk ya. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini beliau berkata bahwa hadis ini sahih ya. Dak artinya adalah tinggalkan ya, tinggalkan. Ma yuribuka adalah sesuatu yang meragukanmu. Jadi ketika ada sesuatu yang meragukan itu kan meninggalkan. Kita kan sering muncul rasa boleh ndak ya, berarti tinggalkan saja ya. Ilama la yuribuk menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi ada kaidah ya, kalau ini ragu-ragu ya tinggalkan saja ya. Lebih baik cari yang tidak ragu-ragu ya. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Sesungguhnya kejujuran itu menimbulkan ketenangan, sedangkan dusta itu menimbulkan keraguan-raguan ya. Jadi ketika kita ragu itu meninggalkan, atau ketika kita itu berdusta itu juga membuat hati itu ragu. Bener pora ya, wong liya ngerti pora ya, tiwas aku ngapusi jebulane wong liya ngerti sakjane gitu. Jadi itu membuat kebimbangan, membuat keraguan-raguan. Maka disuruh meninggalkan perkara yang seperti itu. Lebih baik berkata jujur ya, berkata yang benar ya. Jadi hadis ini termasuk dalam ulama itu mensifatinya ya sebagai jawamiul kalim, yaitu kalimat yang pendek tetapi kemudian di dalamnya itu berisi padatnya makna yang terkandung di dalamnya
ya. Dak ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, yakni meninggalkan sesuatu yang kamu ragu dan tidak tenang terhadap sesuatu tersebut, ya. Ilama la yuribuk, menuju sesuatu yang tidak meragukanmu, ya, yakni kepada sesuatu yang tidak mengandung keraguan. Wah, ini halal enggak ya? Nah, tinggalkan saja, ya. Ini boleh enggak ya? Berarti tinggalkan saja. Pokoknya yang membuat ragu-ragu itu tinggalkan, ya. Misalnya keraguan-raguan itu kadang tentang najis, ya. Itu kita yakin bahwa baju kita itu terkena najis, ya. Tapi di posisinya di mana ya? Saya ragu-ragu. Kecipratan, mau kecipratan kayak pipis misalnya toh. Tapi yang mana ya? Yang bagian sisi kanan, atau sisi kiri, ya, atau bagian depannya atau bagian belakangnya. Tapi ada keyakinan bahwa kena najis, tetapi yang menjadi keraguan adalah posisinya, ya, posisinya. Maka bagaimana kita mensikapi, ya? Ya kalau dibasuh yang depan, jangan-jangan di belakang. Kalau dibasuh yang belakang, jangan-jangan di depan. Atau yang dibasuh sebelah kiri, jangan-jangan ternyata di sebelah kanannya, lengan kanan. Kalau yang dibasuh yang lengan kanan, maka jangan-jangan yang kiri tadi yang kecipratan. Maka ini disuruh meninggalkan keraguan-raguan, tetapi kita mengambil ke yang yakinnya itu. Yakinnya ini wis kena najis, maka yo dicuci, baik yang bagian, kalau kita ragu di depan atau belakang, yo baik depan maupun belakang ya dicuci, ya. Atau yang di kanan atau yang di kiri, keraguan-raguannya ya kiri dan kanan dicuci. Nah, ini jadi membasuh yang kemudian menjadikan tidak ragu-ragu daripada keraguan-raguan, ya. Itu akan menimbulkan hal yang kemudian mengganggu pikirannya, ya. Demikian juga misalnya kita sholat, di dalam sholat kadang kita itu tidak fokus, ya, tidak bisa khusyuk, ya, atau khusyuk menikmati bacaannya sampai kemudian terlupakan jumlah. Nah, ya, kadang terlupakan jumlah. Ini tadi sudah sholat sudah rakaat ketiga atau baru kedua, atau sudah keempat, ya, 3 atau 4 biasanya itu. Setelah tahiyat munggah, kemudian di rakaat keempatnya itu 3 atau 4 ini muncul keraguan-raguan, tetapi yakin telah tasahud, ya, artinya 2 telah yakin. Jadi disuruh meninggalkan yang ragu-ragu. Jadi 3 ini ragu-ragu, berarti mungkin baru 2, bukan baru 2, tetapi yakin 2 sudah terlewati. Maka dak ma yuribuka, tinggalkan yang ragu-ragu, ila ma la yuribuka, menuju ke yang tidak ragu-ragu. Artinya yang ragu-ragu itu 3, yang tidak ragu-ragu yang pasti itu 2. Maka keyakinan kita akan mengatakan seperti itu, maka kemudian itu menjadi sikap, ya, yang berarti baru 2, kemudian kita menambahkan 1 rakaat. Kok ternyata misalnya 5 jadinya, ya, kemudian nanti di akhir sholat itu ditambah dengan sujud, sujud sahwi, karena kita lupa, ya, sebelum salam, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu kita mensikapi terhadap sesuatu yang meragukan. Apabila ada sesuatu yang kita ragu-ragu, maka lebih baik ditinggalkan. Ini dalam hal apapun, ya, misalnya dalam hal tadi terkena najis, terhadap jumlah rakaat, terhadap halal haramnya sebuah makanan, ya. Jadi halal haram, ya. Ya, ini beberapa sahabat itu mencontohkan tentang sikap halal haramnya ini. Pernah, ya, dalam sebuah
peristiwa, yaitu budaknya Abu Bakar As-Siddiq ya, itu membawakan makanan ya kepada Abu Bakar, kemudian dari hasil kerjanya itu kemudian membawa makanan, kemudian makanannya disodorkan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menikmatinya, makan, menyantapnya, kemudian Abu Bakar sudah menyantap, kemudian sang budak tadi berkata, tahukah apa yang kau makan tadi? Ya aku tidak tahu. Nah, maka dulu aku itu ya berprofesi sebagai dukun, tapi bukan dukun yang baik. Nah, aku tidak bisa jadi dukun yang baik. Nah, maka aku berbohong sehingga orang percaya. Nah, kemudian orang memberi upah padaku. Nah, di antara upah yang diberikan kepadaku itulah yang aku belikan untuk makanan yang kamu nikmati. Ya, maka kemudian ragu-ragu ini Abu Bakar As-Siddiq ya, itu ragu-ragu terhadap yang sudah kadung makan terus bagaimana ini, halal atau haram ini ya, halal atau haram, kemudian masukkan tangannya ya ke tenggorokan di situ sehingga kemudian dimuntahkan seluruhnya. Ini jadi ini sikap warok ya, sikap berhati-hati ya, menjaga jangan sampai kemudian ada hal yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini jadi Abu Bakar pernah melakukan seperti itu. Ini semata-mata ada usaha agar dia meninggalkan yang ragu-ragu ya. Dan jadi di sini hadis ini ada di dalamnya berisi satu kaidah ya, kaidah fikih, bahwa jika kamu ragu pada sesuatu maka disuruh tinggalkan ya, tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu itu ya, menuju ke sesuatu yang tidak meragukan kamu ya. Jadi wah ini ragu-ragu ini ya. Di sini ada pendidikan jiwa ya. Manusia itu diharapkan harus tenang, tidak mudah bimbang ya. Dia memilih yang yakin ya, jangan yang ragu-ragu. Ini ada pendidikan jiwa ya. Lebih baik ini ada jualan ini ya, jualan ini, tapi jualan yang mana ya? Nah, yang barang yang seperti apa? Anak kiye koyone kok koyo payu pora ya, ragu-ragu toh. Tapi nek ini meskipun sedikit tapi lancar laku ya. Nah, maka tinggalkan yang ragu-ragu. Ini ada suatu kaidah kita tentang pendidikan jiwa. Jadi lebih baik mencari hal yang tenang, bukan kegundahan. Kita mencari hal yang sifatnya tenang. Kebanyakan manusia itu mengambil yang ada keragu-raguannya. Ini salah. Yang seharusnya dia lakukan adalah mengambil sesuatu yang pasti ya, menghilangkan kegundahan yang menyebabkan dia itu bimbang dalam menentukan sikap. Maka lebih baik dicari hal-hal yang pasti saja dan kegundahan itu dihilangkan ya, jangan sampai mengganggu sebuah proses kita berbuat ya. Lebih baik cari yang pasti-pasti saja. Fa inna sidqa tuma'ninah ya, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Tadi nek jujur ya terhadap hati kita, jujur terhadap perbuatan kita, kalimat-kalimat kita ya, maka itu akan membawa ketenangan dan orang tidak akan ada yang menyesal karena kejujuran ya. Jadi wah tiwas jujur ya ora ono, tapi nek sing terjadi itu adalah wah tiwas ngapusi jebul, nek sing tak apusi sudah tahu ya. Maka menjadi sebuah kegundahan. Wal kadibari batun ya, sesungguhnya yang kedustaan itu adalah sesuatu yang membuat kegundahan ya, membuat keraguan.
Oleh karena itu orang yang pertama kali ragu terhadap kata-kata yang diucapkan adalah pelaku kedustaan itu. Ya, jadi dusta. Dari mana kamu? Seko pasar. Seko pasar. Engkau sing paling pertama kali tidak yakin terhadap jawabannya itu adalah pelakunya sendiri. Oh, aku ke pasar, aku nek takoni maneh jorak priye, entes apa saka pasar, mesti dia akan mencari kalimat lain yang itu akan menutupi dusta yang pertama tadi. Dusta akan dilakukan diikuti oleh dusta yang kedua. Maka kemudian orang mulailah banyak melakukan hal-hal usaha-usaha untuk berdusta agar dusta yang awal-awal tadi tidak kelakuan, tidak ketahuan. Skondi seko pasar, nang pasar ngopo, mikir maneh. Arek omong opo ya, wong ora seko pasar ya. Kae wedangan nangon warung. Nah, ketemu sopo, ya, mesti akan dusta lagi dan terus seperti itu, ya. Sampai kemudian orang ragu-ragu, ya. Yang paling pertama ragu-ragu adalah pelaku dari kedustaan itu sendiri, ya. Sampai kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu dalam salah satu sabdanya, dalam satu firman-Nya di dalam surat Al-Munafikun itu tentang orang yang kafir, yang munafik itu, ya, nek dong kepepet ketemu Rasulullah SAW terus mengatakan, aku bersaksi ya bahwa engkau adalah Rasulullah, ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah Maha mengetahui bahwa yang memang yang di depan orang munafik tadi adalah Rasulullah, ya. Allah mengetahui bahwa engkau memang benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar dusta, ya. Innal munafiquna lakadzibun ittakhadhu aymanahum jannatun fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Jadi dia ragu-ragu dengan sumpahnya itu, harapannya, ya, orang kemudian menerima dia, orang munafik ini, dan kemudian dia mulai menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Jadi pertama kali yang ragu-ragu adalah pelaku kedustaan, sehingga dia harus bersumpah, ya, dalam kalimat-kalimat yang diucapkan, ya, dia harus memakai sumpah, ya. Wallah, ya, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Rasulullah. Tidak usah apa dengan sumpah-sumpah seperti itu. Allah sudah tahu kalau Muhammad SAW adalah Rasulullah. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun, ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka kemudian hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti, tidak dapat paham. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil manfaat bahwa biasanya orang yang dusta itu kakean bersumpah, tenan. Nah, ini malah meragukan, ya, meragukan. Sumpah demi Allah, lah, tambahkan kalimat-kalimat sumpah demi Allah dan sebagainya. Ini justru membuat membuat orang tidak percaya. Apa yang dilakukan itu, dia berarti
akan meyakinkan, karena sesungguhnya yang dikatakan itu belum benar, sehingga harus dengan bersumpah seperti itu untuk menutupi kedustaannya. Jadi tidak bisa disangkal bahwa kebohongan itu dapat menimbulkan keraguan ya dan kegundahan ya. Hati menjadi tidak tenang bagi manusia. Apabila manusia tahu bahwa kebohongannya itu, maka yang dilakukan itu berbohong ternyata bukan berita benar, maka akan tetap dalam keraguannya itu, opora dan seterusnya ya. Kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini, kesimpulan bahwa manusia itu harus meninggalkan kebohongan menuju ke kejujuran, karena kebohongan itu akan meragukan, sementara kejujuran itu akan mendapatkan ketenangan ya. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu menuju ke sesuatu yang tidak meragukanmu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa manfaat hadis yang kita bacakan. Yang pertama, bahwa di dalam Islam ini ya tidak dikehendaki umatnya berada pada keraguan, kebimbangan ya. Jadi Islam itu yang pasti ya, Islam itu menghendaki umatnya itu tidak berada dalam keraguan. Bener pora ya surga dan neraka itu ya, bener pora ya Allah itu ada ya. Kemudian Allah tidak menghendaki itu terjadi keraguan. Yang namanya iman itu adalah keyakinan, yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar, yakin bahwa Allah akan melihat, akan menilai ya, akan memberikan balasan terhadap setiap amal kita, baik amal hati, amal lisan, amal perbuatan. Jadi agama Islam ini tidak menghendaki umatnya rasa ragu-ragu. Misalnya dalam hal ketuhanan, pasti ya Tuhan itu ya satu ya, tidak ada yang lainnya ya. Tidak ada yang lainnya, tidak ada keraguan. Ini satu tapi bukan satu ya. Ini meragukan toh. Satu tapi bukan satu bagaimana ya, toh? Ya karena ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dipercaya. Jadi Islam tidak menghendaki seperti itu. Islam ya Tuhan ya satu, ya Allah itu ya. Yang lain selain Allah itu adalah makhluk ya. Jadi ada kepastian di dalam Islam itu. Nah, yang kedua, jika kita menginginkan ketenangan di dalam kehidupan kita ya, ketentraman ya di dalam keseharian kita, perilaku kita, maka yang ditempuh adalah kita menghilangkan keraguan-raguan ya, tinggalkan yang meragukan, buang jauh-jauh ya. Setelah melakukan sesuatu, maka yang sudah dilakukan itu sudah pasti itu ya, tidak merasa tidak membuat ragu-ragu. Sholat dua atau wis tiga atau kayak dua ya, yang pasti dua ya udah, kita tinggalkan yang keraguan-raguan tiga tadi, pasti baru dua. Jadi ini diantara hikmah yang bisa, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Islam itu menghendaki kemudahan, yang membuat ragu-ragu tidak perlu dilakukan. Hadisnya hal yang penting dilakukan adalah tentang yang pasti-pasti, jangan melakukan hal yang meragukan ya. Jadi di sini ada pelajaran ya, agar kita diam terhadap perkara-perkara yang meragukan, yang syubhat ya, kita meninggalkan. Bahkan di antara penerapan hadis ini, kita menghindari perselisihan ulama ya. Ulama ini bilang seperti ini, ulama itu bilang seperti ini, itu. Dan terus kita mau bagaimana ya
Ya, kita menghindari perselisihan itu. Ini meragukan ya. Lebih baik kita Pak yang pasti ini, ya udah yang kita ikuti yang pasti saja. Ya. Seperti ini sesuai dengan apa kita pahami. Kita menghindari perselisihan. Jangan kemudian malah membumboni ya. Nah, jadi sehingga terjadi perselisihan yang banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil sikap bahwa kita harus jadi sebuah kaidah ini. Ya. Ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju ke sesuatu yang tidak membuat ragu. Ini mangkat poraya. Pada dasarnya kita sedang di rumah, itu yakin, yakin nek apa senengane mangkat ke engko melaksanakan janjinya, tapi engko nang kono ke njuk oleh ora ya wis mangkat wae. Ya, kemudian yang ragu-ragu kan yang diragukan itu yang ditinggalkan. Nah, tapi kalau mangkat ora berarti malah ora. Ya, pada dasarnya kita sedang diam ya. Wallahu alam, kita penerapannya insya Allah berdasarkan keyakinan ya. Jadi mana yang lebih kita yakin ya itu yang harus kita tempuh. Jangan kita mengambil sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, yang itu akan berujung pada kegundahan dan tidak tenanan kita mau nyambut gawe itu. Mangkat ora ya, mangkat deh. Ya, wis mangkat berangkat gitu. Jadi tinggalkan yang ragu-ragu. Begitu, apabila ada kebenarannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu adalah karena kebodohan saya. Kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.